Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, terutama kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Semoga pertemuan hari ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kepada Habibullah, kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Seperti yang sama telah kita maklumi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Begitu besarnya kemuliaan malam Lailatul Qadar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan seluruh sahabatnya, berupaya keras untuk dapat meraih, untuk dapat kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Seperti pada kajian yang sebelumnya, upaya dan usaha Rasul serta para sahabat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah melalui iktikaf sebanyak-banyaknya di 10 terakhir malam maupun siang bulan suci Ramadan. Begitulah Rasul dan para sahabat berusaha untuk meraih dan mendapatkan nilai kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Di 10 terakhir Ramadan, Rasul bangunkan keluarganya. Rasul anjurkan sahabatnya untuk banyak melaksanakan ibadah melalui program iktikaf. Tentu apa yang dibuat oleh Rasulullah ini dan juga dibuat oleh sahabat ini jelas sesuatu yang sangat bernilai besar, yang sangat istimewa. Oleh karena itu kita juga harus tahu
Ada apa sebenarnya dengan malam Lailatul Qadar? Pemirsa, damai Indonesiaku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-97, yaitu surah Al-Qadar, yang berisi 5 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar atau malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat beserta ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril. Turun ke bumi dengan izin dari Tuhannya, yakni Allah, untuk mengatur urusan manusia, urusan hidup. Dan pada saat itu, pada malam itu terjadilah keselamatan dari sejak malam sampai dengan terbit fajar atau waktu pagi, waktu subuh. Pemirsa damai Indonesiaku yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surah Al-Qadar ini kita dapat mengetahui bahwa Allah menjelaskan malam Al-Qadar merupakan malam yang sangat istimewa dan sangat mulia, dengan menyebut sebagai malam yang bernilai, bahkan lebih bernilai daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini? Mengapa disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Nanti akan kita sampaikan pada sesi yang akan datang setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.
Pemirsa, damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang malam 1000 bulan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka terlebih dahulu mari kita pahami apa itu makna Al-Qadar dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Al-Qadar menurut para ulama diartikan 3. Yang pertama, Al-Qadar bisa berarti penetapan atau putusan. Yang kedua, Al-Qadar bisa diartikan dengan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar bisa diartikan dengan sempit. Kenapa Al-Qadar diartikan dengan penetapan atau putusan? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagaimana takdir dari masing-masing hambanya untuk kehidupan yang akan datang. Kenapa Al-Qadar diartikan dengan kemuliaan? Karena malam itu nilainya lebih tinggi daripada nilai ibadah, nilai amal soleh selama 1000 bulan. Kenapa Al-Qadar diartikan dengan sempit? Karena pada malam itu turun begitu banyak malaikat sehingga sesak dan penuhlah seluruh permukaan bumi ini dengan malaikat. Ini makna dari Al-Qadar yang terdapat pada surah Al-Qadar tersebut. Jadi salah satu maknanya yang menjadi makna utama adalah kemuliaan. Al-Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya melebihi daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Apa yang menjadi alasan utama bahwa orang yang beramal mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan nilai ibadah selama 1000 bulan? Dapat kita ketahui dari asbabun nuzul surah Al-Qadar ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pernah menceritakan satu kisah yang terjadi di Bani Israel tentang seorang soleh yang diangkat menjadi nabi Allah walaupun tanpa pengikut yang beriman sama sekali. Orang soleh itu begitu solehnya, begitu luar biasanya berjuang dan berjihad di jalan Allah. Siang harinya dia gunakan untuk berjihad, berjuang, memberantas orang-orang yang menentang ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memberantas orang-orang kafir dengan senjata yang cukup unik, yaitu pedang yang diambil dari rahang unta. Malamnya orang tersebut selalu melaksanakan ibadah, sholat sebanyak-banyaknya sampai dengan menjelang waktu pagi. Hal seperti itu dilakukan oleh orang tersebut selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut namanya adalah Sam'un Al-Ghazi. Dikarenakan perbuatannya, ibadahnya, amal solehnya, maka Allah berikan kelebihan. Dia memiliki fisik yang sangat kuat, bahkan tubuh yang kebal dengan apapun. Pemirsa damai Indonesiaku yang berbahagia, ketika kisah ini disampaikan oleh para sahabat, maka semua sahabat iri sekaligus kagum dengan kelebihan dan kehebatan orang tersebut. Mereka iri karena mereka tidak akan bisa melakukan seperti yang dilakukan orang tersebut. Mengapa? Karena perjuangan dari Sam'un Al-Ghazi 1000 bulan udah makan waktu 83 tahun 4 bulan. Sedangkan waktu itu sahabat usianya sudah ada yang 20 tahun, ada yang 40, ada yang 50. Nggak akan mungkin bisa sampai beribadah dengan nilai ibadah selama 1000 bulan.
Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar kepada Rasulullah sekaligus menyampaikan kepada sahabat sehingga sahabat merasa tenang. Karena walaupun mereka tidak bisa beribadah selama 1000 bulan, tapi mereka bisa mendapatkan pahala ibadah senilai dengan ibadah 1000 bulan. Itulah mengapa disebutkan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa, damai Indonesiaku yang berbahagia. Nah, selanjutnya kita harus juga memahami apakah malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi sekali dalam sejarah sepanjang waktu ketika 15 abad yang lalu, ataukah malam Lailatul Qadar ini juga akan terjadi setiap tahun. Kemudian bagaimanakah bentuk dan ciri-ciri fisik yang bisa kita pantau langsung dari malam Lailatul Qadar ini apabila datang? Tentu hal-hal yang seperti ini harus kita pahami supaya ketika kita nanti berusaha untuk mendapatkan, meraih malam Lailatul Qadar ini, kita sudah yakin betul dan tahu betul itulah dia malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama kita, ternyata malam Lailatul Qadar tidak terjadi hanya sekali sebagaimana yang telah terjadi pertama sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat turun pertama kali menyampaikan wahyu, dan pada saat itu Rasulullah sedang bertahanus di dalam Gua Hira, malam nuzulul Quran. Itu adalah malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu adalah memang malam turunnya kitab suci Al-Quran. Ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat, malam Lailatul Qadar itu tidak turun hanya sekali dalam sejarah hidup terutama Rasulullah, tapi juga turun setiap tahun. Kapan itu? Akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One.
Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan Tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak hanya turun satu kali dalam sejarah hidup manusia, tapi dia akan turun setiap tahun. Kapan itu waktunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu diturunkan adalah di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunkannya Al-Quran ke permukaan bumi. Otomatis kalau Ramadannya setiap tahun ada, maka malam Lailatul Qadarnya pun setiap tahun ada. Itulah juga yang menjadi sebab mengapa Rasulullah kalau berada di 10 terakhir Ramadan itu beliau itikaf sampai habis Ramadan. Beliau bangun malam nggak tidur-tidur. 10 terakhir Ramadan. Dan dalam beberapa hadis kita dapat penjelasan dari beliau, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Terutama sekali di malam-malam ganjil. Kan nggak mungkin pernyataan Rasul menyatakan seperti itu, tapi malamnya nggak ada, itu tidak mungkin. Nah, itu berarti yang namanya Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi sekali dalam sejarah hidup kita semua, khususnya Rasulullah, tapi berkali-kali khususnya di bulan suci Ramadan. Makanya saat tepat sekali kalau di bulan suci Ramadan ini kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya, apakah Lailatul Qadar itu kalau datang, kalau tiba, dia akan menemui atau bisa diperoleh oleh orang-orang yang tidak tidur pada malam itu, yang terjaga. Sekalipun orang itu tidak menyambutnya, tidak mengharapkannya, apakah bisa? Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, ternyata sekalipun kita tidak tidur pada malam turunnya Lailatul Qadar itu, sekalipun kita terjaga, tapi kalau kita tidak berniat untuk menyambut dan mendapatkannya, maka kita tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ibarat tamu, tidak sama. Jadi jangan mentang-mentang Lailatul Qadar itu laksana tamu yang datang kepada kita, terus kita nyambutnya tamu berdiri depan rumah, ya, berpakaian rapi dan lain sebagainya. Sebab tidak seperti itu, kenapa? Karena Lailatul Qadar ini datang tidak secara fisik, tapi dia dalam bentuk yang lebih halus dari jiwa dan perasaan kita yang bisa merasakan kedatangannya, yang bisa mendeteksi kedatangannya. Inilah makanya yang harus kita lakukan adalah dalam hal itu menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah, pada saat itulah kita akan merasakan datangnya Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya.
Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang yang bilang Lailatul Qadar itu kalau datang ada tanda-tanda ciri-ciri fisik tertentu. Kita juga pernah tahu dulu waktu kita masih anak-anak, orang tua kita bilang kalau Lailatul Qadar itu datang nanti kamu akan rasakan, ya, kamu akan lihat tidak ada angin yang bertiup, tenang, artinya nggak ada suara angin, seperti seolah-olah tidak ada angin. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu nanti bisa dilihat air beku, atau kalau di kampung-kampung bisa dilihat minyak makan beku. Ada juga yang menyatakan kalau Lailatul Qadar itu datang nanti pohon-pohon, ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup itu semuanya akan tunduk ke bawah. Inilah dulunya disampaikan secara fisik tentang tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Padahal hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa menimbulkan hal yang bisa salah paham. Bayangkan saja kalau orang menganggap nanti datang Lailatul Qadar itu pohon tunduk, tumbuh-tumbuhan tunduk, ini kan bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Artinya kalau ada pohon yang tumbang terus dianggapnya nanti malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Padahal boleh jadi malam itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebenarnya wujud dan bentuk dari Lailatul Qadar ini? Para ulama sendiri pun memang tidak mendapatkan dalil. Tidak ada dalil khusus tentang bagaimana wujud dari Lailatul Qadar itu. Yang pasti melalui Al-Quran, surah Al-Qadar, Allah katakan malam itu turun malaikat. Turun malaikat rame-rame. Dan malaikat ini adalah wujud dari ketenangan. Artinya kalau banyak malaikat di muka bumi ini memang tenang lah. Kemudian disebutkan juga dalam ayat terakhir surah Al-Qadar itu salamun. Nah, kalimat selamat. Keselamatan pada malam itu sampai dengan waktu subuh akan terjadi di alam semesta ini. Sebatas itu sebenarnya yang ditunjukkan oleh Allah. Dan dalam hadis tidak ada yang spesifik tentang bagaimana wujud dan bentuk daripada Lailatul Qadar itu. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat, seperti diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu muncul, maka pada malam itu terang seperti bulan purnama, tidak panas, tidak dingin udaranya. Dan paginya menurut ulama yang lain nanti matahari terbit tapi tidak panas, tapi juga tidak mendung. Ya, seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh para ulama kita tentang wujud daripada Lailatul Qadar yang barangkali mereka alami secara pribadi. Jadi intinya, walaupun tidak Allah tunjukkan wujud dan bentuk daripada Lailatul Qadar, tidak berarti bahwa itu tidak ada. Yang pasti Allah sudah katakan malam Lailatul Qadar pasti akan ada dan turun di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang mendapatkannya adalah orang-orang yang berusaha untuk menyambut dan meraih dengan sebaik-baiknya. Marilah di bulan suci Ramadan ini, terutama di penghujung 10 hari terakhir Ramadan, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf, banyak beribadah supaya Allah berikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Demikian kajian utama kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.